dan pada pagi hari ini indeks harga saham gabungan kita kan dibuka merah nih 0,53%. Memang lebih jinak ya. 6.526 seperti Mas Jimmy sampaikan, net sell masih akan terjadi tapi mungkin sudah lebih berkurang ya Mas Jimmy ya. Betul sekali. Mungkin market sudah mulai rasional ya. Saya melihat sudah mulai rasional ya dengan posisi pembukaan saat ini seperti itu. Namun apakah rasional ini bisa bertahan sampai dengan sesi kedua atau hari-hari berikutnya nanti kita lihat. Namun sejauh ini saya melihat nampaknya sudah panik sellingnya sudah sangat berkurang sekali. Oke, jadi rekomendasinya lebih baik buy on weakness gitu ya, beli di harga bawah Mas Jimmy ya. Betul. Strategi yang tepat. Oke. Kita lihat untuk update indeks harga saham gabungan pemirsa hari ini bergerak di kisaran 6.552. Ada pelemahan tapi tidak terlalu signifikan dibanding Jumat lalu. Jakarta Islamic Index melemah 0,31% di kisaran 564 dan LQ45 turun 0,24% di kisaran 938. Gainersnya pemirsa adalah BBNI yang naik 0,36% di 6.900. ISAT 3,72%, melambung lagi 7675. BBYB 5,53% di 2100 dan KF 3,73% 2500. Kemudian pemirsa losersnya adalah BBRI yang turun 0,48% di 4140. Telkom stagnan di 4010. Pegas turun 0,96% di 1545. Astra International 0,42%, 5.875. Ini gainers losers berdasarkan value. Mas Jimmy. Baik, Mbak Prisa. Yang naik hari ini BBNI 0,36% dibandingkan dengan perbankan besar lainnya. Untuk itulah Anda rekomendasikan BBCA, BMRI, buy on weakness, beli di harga buy. Tapi kalau BNI-nya gimana nih? Mungkin karena masih murah, jadi sekarang BBNI yang gerak naik maksudnya. Oke, jadi yang pertama saya melihat ya, kalau BBNI bisa juga dipertimbangkan karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal sektor finance, Mbak Prisa. Namun slot saya dari IDX Channel kan diberikan 4 saham. Oke. Dan 2 sudah dipakai untuk konsumer atau bahasa saya yaitu untuk saham defensif. Jadi yang 2-nya dari saham finance ya, saya ambilkan BCA dan Bank Mandiri untuk saham frontline saya lah ibaratnya seperti itu. Oke, tapi bukan berarti BBNI tidak direkomendasikan ya? Nantinya saya percaya pasti akan bergerak bersama-sama. Oke, peluangnya gimana kira-kira BBNI di 69 saat ini? Untuk di BNI ya, untuk di BNI saya melihat tanda-tandanya nampaknya saat ini saya melihat untuk hari ini ya cenderung rebound saja. Namun di dalam jangka menengah, jangka panjangnya yang tadi saya katakan sampai dengan akhir tahun ya minimal Mbak Prisa ya masih tetap melanjutkan uptrend, sama halnya juga dengan sektor finance yang lain. Namun dari sisi market cap seperti itu tentu saja kita BCA, Bank Mandiri ini kan termasuk market cap, memiliki market cap yang terbesar seperti itu. Oke, Pak Jimmy lebih suka yang market cap-nya besar dan Anda melihat peluangnya lebih oke gitu ya? Betul. Baik, kemudian Indosat, kan pembagian dividen interim. Nah, dari sekian emiten, Indosat yang paling gede nih dan sudah mengalami kenaikan. Di tengah IHSG yang turun 2%, Jumat lalu, Indosat malah naik 3% lebih. Hari ini naik lagi nih Mas Jimmy. Rekomendasi singkat saja untuk ISAT. Oke. Karena ini yang tadi saya sampaikan juga ya Mbak Prisa ya, pada akhirnya saya melihat investor yang rasional juga melihat sisi fundamental, which is saya melihat dari Indosat ini laporan keuangannya menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, cukup memuaskan dan pertumbuhan yang positif di samping dari sisi pembagian dividen tersebut ya. Jadi saya melihat tidak tertutup kemungkinan Indosat masih akan melanjutkan kenaikan di tengah tren digital yang saat ini berkembang ya, dan penggunaan data meskipun kalau kita ketahui salah satu layanan yang sempat dikeluarkan oleh Indosat sempat ditutup ya, yaitu yang gig seperti itu. Oke, support dari ISAT kira-kira level berapa atau cut loss kalau dia turun di bawah level berapa Mas? Oke, pada penutupan Jumat yang lalu Indosat ditutup di 7.400. Saya pikir level psikologis 7.000 bisa menjadi level support dari IHSG. Kemudian kalau kita bicara untuk resisten, nampaknya
Indosat cenderung untuk bergerak menuju ke level 8.000 rupiah. Oke, itu dia ya untuk Indosat. Sayang sekali waktu kita terbatas, saya ingin tanya tadi KF nih Pak ya, Anda merekomendasikan Kalbe tapi yang naik signifikan hampir 6% itu KF 2550 dan Kalbe kita cek ya, Kalbe Farma pada pagi hari ini stagnan 1590. Tapi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Mas Jimmy, terima kasih banyak rekomendasinya pagi hari ini. Terima kasih Sehat, Mbak Prisa. sukses selalu ya Mas Jimmy. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi.